Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdaniat dan rekan saya yang bernama Fitri. Kami berdua ingin menjelaskan sedikit terkait pembelajaran mikro. Nah, di dalam pembelajaran mikro ini ada beberapa hal penting yang akan kami bahas, yang dimana pengertian pembelajaran mikro, landasan, tujuan, sasaran, dan fungsi pembelajaran mikro. Ada pula prosedur pembelajaran mikro, manfaat pembelajaran mikro, dan langkah-langkah pembelajaran mikro. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terkait pengertian pembelajaran mikro. Nah, yang dimana kita tahu mikro itu dapat dikatakan sebagai skala kecil atau lingkup kecil. Nah, adapun hubungan dari keterampilan atau pembelajaran mikro di sini dapat diartikan sebagai cara atau latihan keterampilan keguruan dalam memperhatikan cara mengajar dalam lingkup kecil. Nah, inilah yang dinamakan sebagai mikro. Dia memperhatikan atau dia melakukan sebuah keterampilan keguruan dalam melakukan proses belajar mengajar dalam skala kecil. Selanjutnya ada landasan, tujuan, sasaran, dan fungsi keterampilan pembelajaran mikro. Nah, adapun landasan, tujuan, sasaran, dan fungsi dari pembelajaran mikro, yang dimana ada yang dinamakan berbasis teori. Nah, seorang guru harus mempersiapkan bahan atau apa sih yang akan diajarkan untuk siswa-siswanya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan keterampilan mengajar. Nah, keterampilan mengajar di sini di mana seorang pendidik dilatih atau berusaha memikirkan keterampilan apa saja, model pembelajaran apa saja yang akan saya gunakan untuk peserta didik saya, agar peserta didik saya itu tidak merasa bosan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan praktik lapangan. Nah, disinilah di dalam praktik lapangan ini kita bisa mengetahui bahwasanya siswa-siswa yang akan di sekolah itu atau di dalam lingkup skala kecil di dalam kelas itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sehingga kita sebagai seorang pendidik tidak mesti atau tidak harus berfokus kepada satu siswa saja. Makanya kita harus yang dinamakan pentingnya adalah praktik lapangan untuk mengetahui situasi-situasi yang ada di dalam kelas. Seperti itu. Selanjutnya ada prosedur pembelajaran mikro, yang dimana prosedur pembelajaran mikro di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu memahami teori, ada yang dinamakan diskusi, ada yang dinamakan perencanaan, dan ada yang dinamakan praktik ataupun feedback. Nah, prosedur pembelajaran mikro di sini di mana seorang pendidik harus mengetahui atau memahami teorinya sebelum dia mengajarkan kepada siswa-siswanya atau siswa-siswinya. Tentunya dia harus memahami terkait teori yang akan dia bawakan. Nah, yang akan dia jelaskan kepada siswa-siswanya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Wahdaniat terkait pembelajaran mikro. Nah, di sini saya akan bahas tentang manfaat pembelajaran mikro. Yang pertama itu pengembangan keterampilan. Nah, dalam hal mengembangkan keterampilan, pembelajaran mikro memungkinkan individu untuk mempelajari keterampilan baru secara bertahap dan mendalam. Dengan menyajikan informasi dalam potongan kecil, peserta didik dapat lebih mudah memahami dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh sehingga meningkatkan kemampuan praktis mereka. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi. Dengan mengurangi durasi sesi pembelajaran dan memungkinkan akses yang fleksibel, individu dapat belajar kapan saja dan di mana saja, sehingga memaksimalkan waktu mereka dan mengintegrasikan pembelajaran ke dalam rutinitas sehari-hari. Yang ketiga itu memberikan pengalaman. Nah, pembelajaran mikro memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif dengan memanfaatkan berbagai media seperti video, kuis, dan simulasi. Peserta dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar yang pada gilirannya meningkatkan retensi informasi dan motivasi untuk belajar lebih lanjut. Adapun langkah-langkah pembelajaran mikro. Nah, yang pertama itu pengenalan konsep. Nah, di mana guru memperkenalkan topik yang akan dibahas secara jelas dan ringkas dan memberikan gambaran umum yang memudahkan siswa untuk memahami konteks tersebut. Nah, yang kedua itu penyajian model.
Nah, di mana guru menunjukkan contoh nyata atau aplikasi konsep tersebut dalam situasi sehari-hari, sehingga siswa dapat melihat relevansinya. Yang ketiga itu penyusunan desain. Di mana guru merencanakan struktur pembelajaran yang efektif, termasuk pemilihan metode dan media yang tepat untuk menyampaikan materi. Nah, yang keempat itu praktik mengajar. Nah, di mana guru menerapkan desain yang telah disusun dalam sesi pembelajaran dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat aktif melalui diskusi, tanya jawab, atau kegiatan praktis. Nah, yang kelima itu evaluasi dan feedback, di mana pengajar memberikan umpan balik kepada siswa mengenai pemahaman mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari kami terkait pembelajaran mikro. Nah, semoga teman-teman bisa memahami apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.